Namun tanpa disadari oleh Liu, ternyata dari kejauhan, mobil Yujun sudah mengikuti sejak awal. Yujun tahu betul kemana Liu pergi, bahkan dia juga menyadari kalau Liu baru saja membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang dirinya. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah tragis kali ini terjadi di Amerika Serikat pada bulan Februari kemarin, di mana terdapat seorang perempuan yang berusaha melawan dan mencoba melaporkan pacarnya atas tindakan tak yang sudah lama dia alami. Selama berpacaran, korban kerap dipaksa untuk melakukan hubungan tanpa persetujuan. Bahkan pelaku sering meminta gaya-gaya yang tidak wajar setiap kali mereka melakukan hal itu. Namun yang paling mengejutkan, ketika dia memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, dia justru ditemukan tewas dengan jasadnya yang mengenaskan di dalam mobilnya sendiri. Jasad itu bahkan sempat terabaikan selama berjam-jam tanpa ada yang menyadarinya. Lalu bagaimanakah kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah daerah di negara Tiongkok, hiduplah seorang perempuan bernama Yuan Liu yang saat kisah ini berlangsung sudah berusia 28 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga seorang saudara laki-laki. Kehidupan keluarga mereka sebenarnya tidak terlalu diketahui secara detail, termasuk pekerjaan sang ayah. Namun yang jelas kondisi ekonomi keluarga mereka bisa dibilang kurang stabil. Pengeluaran terus berjalan setiap hari, sementara penghasilan yang ada terasa pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Keadaan itulah yang akhirnya mendorong ayah Liu untuk mengambil keputusan besar. Di tahun 2009, dia memilih pergi ke Amerika Serikat, tepatnya ke daerah Pennsylvania, kota Philadelphia, yang mana di saat itu dia memiliki harapan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang lebih besar. Entah kenapa dari seluruh anggota keluarga, hanya Liu lah yang ikut pergi bersama ayahnya, dan ketika itu Liu masih sangat muda. Sementara itu, ibu dan saudara laki-laki Liu tetap berada di negara Tiongkok. Lalu selama tinggal di Amerika, Liu dan ayahnya menjalani kehidupan dengan cukup sederhana. Mereka menempati sebuah kamar sewaan dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru. Seiring berjalannya waktu, keadaan mereka perlahan mulai membaik. Apalagi ketika Liu mulai beranjak dewasa. Liu ikut membantu ayahnya untuk mencari nafkah, sehingga keuangan mereka pun menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu hingga akhirnya di tahun 2026, ayah Liu memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Sementara itu, Liu tetap memilih tinggal di Amerika. Dia ingin melanjutkan pekerjaannya yang profesinya tidak disebutkan di media. Meski jarak memisahkan Liu dan keluarga, tetapi hubungan mereka tetap terasa dekat. Mereka masih sering berkomunikasi lewat panggilan video untuk sekedar bertukar kabar. Biasanya dalam setiap percakapan, Liu sering bercerita tentang masa depannya. Padahal di balik itu, dia juga terkadang merasa kesepian dan sulit menceritakan masalahnya kepada keluarga dan orang-orang sekitar. Sampai akhirnya, beberapa teman Liu mulai memperhatikan kebiasaan Liu yang sering berpergian sendirian. Awalnya mungkin terlihat biasa saja, tetapi lama-kelamaan mereka merasa khawatir. Apalagi Liu hanyalah seorang perantau. Mereka pun menyarankan agar Liu mempunyai pasangan. Setidaknya ada seseorang yang bisa menemaninya saat pergi keluar atau sekedar berbagi cerita. Dari perbincangan santai itu, salah satu temannya kemudian mengenalkan Liu pada seorang pria yang bernama Yujun Ren yang berusia 32 tahun, 4 tahun lebih tua dari Liu. Perkenalan mereka dimulai dari percakapan yang sederhana, dan di situ Yujun langsung mengenalkan dirinya sebagai warga asli Philadelphia. Untuk Liu, hal itu cukup menarik karena meskipun dia sudah lama tinggal di Philadelphia, ternyata masih banyak tempat-tempat yang belum dikunjungi oleh Liu. Oleh sebab itulah, dia berharap Yujun dapat menemaninya untuk berjalan-jalan di kota itu.
Sejak saat itulah, Yoo-jun mulai sering mengajak Liu keluar, terutama saat hari libur kerja. Mereka menghabiskan waktu dengan mengunjungi berbagai tempat wisata yang ada di kota Philadelphia. Dalam setiap pertemuan, Yoo-jun cenderung lebih banyak berbicara, sementara Liu lebih sering mendengarkan. Meski begitu, Liu tetap penasaran dengan kehidupan Yoo-jun. Sampai akhirnya, dia sempat menanyakan soal keluarga Yoo-jun. Dari situlah, Yoo-jun mulai bercerita. Dia bilang kalau dia tinggal bersama kedua orang tuanya, sekaligus bibi dari pihak ibunya. Selain itu, dia juga menyebutkan dirinya sebagai anak tunggal yang kini sudah mengambil peran ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Cerita-cerita itu sedikit demi sedikit membuat Liu melihat sisi lain dari Yoo-jun, yang dia anggap sebagai sosok bertanggung jawab dan cukup perhatian. Berlanjut, seiring waktu, rasa nyaman pun mulai tumbuh di antara keduanya. Liu merasa cocok setiap kali menghabiskan waktu bersama Yoo-jun. Sampai beberapa bulan kemudian, Yoo-jun akhirnya mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia meminta Liu untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan tanpa ragu, Liu pun menerima ajakan itu dengan perasaan senang. Setelah resmi berpacaran, Liu dan Yoo-jun memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen di wilayah Philadelphia. Hal ini sebenarnya sudah menjadi hal biasa di negara Amerika Serikat. Di awal hubungan Liu dan Yoo-jun terlihat baik-baik saja, bahkan terkesan harmonis. Tetapi suasana itu perlahan berubah sejak mereka mulai tinggal satu atap. Yoo-jun jadi semakin sering meminta Liu untuk melakukan hubungan badan, sesuatu yang sejak awal memang tidak diinginkan oleh Liu, meskipun mereka tinggal bersama. Dengan tegas Liu menolak. Dia merasa belum siap dan ingin menjaga dirinya sampai menikah nanti. Namun bukannya memahami, Yoo-jun justru merasa tersinggung dengan penolakan itu. Reaksinya pun tidak terduga. Dia mulai melontarkan kata-kata kasar di hadapan Liu, seolah tidak menghargai perasaan Liu sama sekali. Sejak saat itu, kejadian itu pun terus berulang. Yoo-jun tidak berhenti mendesak, sementara Liu tetap berusaha bertahan dengan pendiriannya. Hingga pada suatu hari, situasi berubah menjadi lebih buruk. Dalam sebuah kesempatan, Yoo-jun memaksa Liu untuk melakukan hubungan itu. Liu sempat melawan, mencoba menolak, tetapi semuanya berhenti ketika Yoo-jun mengancam dirinya dengan sebuah pistol yang diarahkan tepat ke kepala Liu. Dalam kondisi tertekan dan ketakutan, Liu pun tidak punya pilihan selain menyerah. Yang membuat keadaan semakin berat, Yoo-jun ternyata tidak berhenti di situ. Dia mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh dan di luar batas, terutama saat mereka sedang dalam situasi intim. Bagi Liu, hal-hal yang diminta Yoo-jun terasa tidak wajar dan menyakitkan. Dia sempat memohon agar Yoo-jun berhenti, tetapi permintaan itu sama sekali tidak dihiraukan. Justru sebaliknya, Yoo-jun semakin sering bersikap kasar dengan ucapan maupun tindakan, terutama saat Liu mencoba mengelak melakukan gaya berhubungan yang menyakitkan tersebut. Pada akhirnya, semua itu dipendam oleh Liu selama berbulan-bulan. Rasa takut terus menghantuinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan merasa malu untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Dan sampailah di titik ketika hubungan itu berjalan hampir 1 tahun. Liu akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada sepupunya yang bernama Natalie Truong. Begitu mendengar cerita tersebut, Truong langsung bereaksi marah. Dengan nada meninggi, dia mengatakan apa yang dialami oleh Liu bukanlah hal yang bisa didiamkan, melainkan hal tersebut adalah tindakan tak senonoh yang harus segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tetapi Liu masih diliputi rasa takut. Dia khawatir untuk membuat laporan karena Yoo-jun hampir selalu membawa pistol saat bersamanya. Meski begitu, sepupunya tidak menyerah. Dia terus mencoba meyakinkan Liu dan berulang kali mendorong Liu agar berani mengambil langkah untuk melaporkan apa yang sudah terjadi. Setelah curhatan yang cukup panjang, Liu akhirnya benar-benar memantapkan diri untuk pergi. Dengan bantuan Natalie, dia mulai menyusun rencana agar bisa kabur dari apartemen tanpa diketahui oleh pacarnya. Selain itu, dia juga bersiap untuk melaporkan semua yang sudah dia alami selama berbulan-bulan terakhir. Hari yang dipilih pun tiba, tepatnya di Jumat pagi tanggal 6 Februari 2026. Pagi itu Liu tetap menjalani semuanya seperti biasa. Dia menyiapkan sarapan untuk Yoo-jun, bahkan membantu menyiapkan tas dan keperluan kerjanya, seolah tidak ada yang terjadi. Padahal di samping itu, Liu sebenarnya sedang menunggu untuk Yoo-jun benar-benar pergi dari apartemen mereka.
Lalu setelah hampir 1 jam setelah sarapan, Yujun akhirnya meninggalkan tempat itu. Begitu pintu tertutup, Liu langsung bergerak cepat. Dia mulai mengemas semua barang yang sudah dia siapkan sebelumnya. Pakaiannya dimasukkan ke dalam koper, sementara barang-barang kecil lainnya dia rapikan ke dalam tas. Tidak hanya itu, dia juga membawa 2 hewan peliharaan mereka, seekor anjing dan seekor kucing. Selama proses berkemas, perasaan Liu campur aduk dan terburu-buru. Jantungnya berdetak tidak beraturan, dipenuhi rasa cemas karena takut Yujun tiba-tiba kembali dan memergokinya. Pikiran itu terus menghantui, membuat setiap detik terasa tegang. Setelah semuanya siap, Liu tidak langsung pergi dari apartemen. Dia sengaja menunggu sekitar 30 menit setelah Yujun berangkat untuk memastikan tidak ada kemungkinan mereka berpapasan di jalan. Begitu merasa situasi cukup aman, Liu segera turun ke arah basement sambil membawa koper dan tasnya menuju mobil. Di dalam mobil, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka ponsel dan memblokir nomor Yujun. Setelah itu, tanpa ragu dia langsung mengemudi mobil. Dia pergi menuju ke wilayah pinggiran Philadelphia, tepatnya di kawasan Leviton di sebuah jalan bernama Outlook Lane. Di sisi lain, Natalie ternyata sudah lebih dulu membantunya. Dia menyewa sebuah rumah secara online dengan harapan tempat itu bisa menjadi awal baru bagi Liu. Beberapa jam kemudian, saat Yujun akhirnya menyadari kalau Liu sudah pergi meninggalkannya, dia langsung mencoba menghubungi Liu. Namun setiap panggilan dan pesan yang dia kirim tidak pernah sampai atau tidak checklist 2. Dari situ dia mulai sadar kalau Liu sudah memblokir nomornya. Tidak kehabisan akal, Yujun kemudian membuka sebuah aplikasi pelacak lokasi yang sebelumnya terhubung dengan Liu. Entah lupa atau di saat itu dia terburu-buru, Liu ternyata belum memutuskan koneksi di aplikasi tersebut. Dan sayangnya, disitulah Yujun berhasil menemukan posisi Liu dan diam-diam dia mulai mengikuti pergerakan Liu. Singkat cerita, keesokan harinya pada Sabtu malam tanggal 7 Februari 2026, Liu memberanikan diri pergi ke Departemen Kepolisian Philadelphia. Tujuannya jelas, dia ingin membuat laporan resmi atas semua perlakuan yang telah dilakukan Yujun selama beberapa bulan terakhir. Dia juga ingin mencari perlindungan agar bisa benar-benar lepas dari Yujun. Saat tiba di kantor polisi, Liu menceritakan semuanya secara rinci, mulai dari paksaan yang dia alami hingga perilaku lain yang membuat dia merasa tidak nyaman. Polisi mendengarkan, mencatat laporan itu, lalu meminta Liu untuk menunggu proses selanjutnya. Setelah selesai, Liu pun meninggalkan kantor polisi dan kembali ke tempat tinggalnya yang baru. Namun tanpa disadari oleh Liu, ternyata dari kejauhan, mobil Yujun sudah mengikuti sejak awal. Yujun tahu betul kemana Liu pergi, bahkan dia juga menyadari kalau Liu baru saja membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang dirinya. Dan malam itu perlahan berganti menjadi Minggu dini hari, tanggal 8 Februari 2026. Liu terus melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Leviton. Sementara itu, Yujun tetap berada di belakangnya, menjaga jarak namun tidak pernah benar-benar hilang dari pandangan. Ketika Liu memasuki area perumahan dan mengarahkan mobilnya ke blok 20, jarak di antara mereka semakin dekat. Begitu Liu menghentikan mobil di depan rumah, situasi berubah jadi sangat tegang. Yujun keluar dari mobil sambil menggenggam sebuah pistol dengan menggunakan peredam. Dari spion, Liu melihat sosok Yujun mendekat dengan cepat. Dia langsung panik dan berusaha keluar dari mobilnya untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun, gerakannya kalah cepat. Yujun sudah lebih dulu menahan pintu mobil, membuat Liu tidak bisa keluar. Dalam hitungan detik, Yujun mengangkat pistol peredam yang dibawanya. Liu yang ketakutan langsung menutup kepala untuk mencoba melindungi diri. Yujun dengan cepat melepaskan pelatuk pistol. Suara tembakan memecah suasana diiringi pecahan kaca yang berhamburan. Serpian kaca itu melukai tangan Liu yang masih berusaha menutupi kepalanya. Belum berhenti di situ, Yujun kembali melepaskan peluru. Kali ini peluru mengenai tepat di bagian kepala Liu. Tubuh Liu langsung tersentak. Dalam sekejap Liu mengejang dan akhirnya Liu pun tewas meregang nyawa. Setelah berhasil mengeksekusi Liu, Yujun segera kembali ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi. Beberapa jam setelah kejadian penembakan, situasi sekitar masih sepi. Belum ada warga yang menyadari kalau di dalam mobil yang terparkir itu terdapat jasad Liu. Sementara itu di tempat lain, Yujun justru diliputi rasa gelisah setelah apa yang dia lakukan.
Perasaan itu terus menghantui sampai pada akhirnya, masih di hari yang sama, dia pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi bersama seorang pengacaranya. Di hari Minggu tersebut, tepatnya di siang hari, Yoo-jun tiba di kantor polisi Middleton Township untuk menyerahkan diri. Di hadapan petugas, dia mulai menceritakan versinya sendiri. Dia mengaku kalau insiden penembakan yang telah terjadi pada pacarnya dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Mendengar keterangan itu, polisi tidak langsung percaya. Mereka meminta Yoo-jun untuk menunjukkan lokasi kejadian. Yoo-jun pun mengarahkan petugas ke jalan Outlook Lane. Sesampainya di sana, polisi benar-benar menemukan mobil yang dimaksud. Di dalamnya terdapat korban yang masih berada di kursi penumpang dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Lalu terlihat juga bagian kaca mobil yang tampak rusak akibat tembakan. Sementara kepala Liu sudah berlumuran cairan merah. Di tengah proses pemeriksaan, Yoo-jun kembali menegaskan kalau semua itu hanyalah kecelakaan. Dia mengaku sebelumnya sempat bertengkar dengan Liu karena korban membawa hewan peliharaan mereka. Dalam situasi itu, dia mengeluarkan pistol dengan tujuan menakut-nakuti. Tetapi menurutnya, senjata tersebut meletus tanpa sengaja. Meski begitu, polisi tetap menjalankan prosedur. Mereka mengevakuasi jasad Liu lebih dulu, lalu mengamankan sejumlah barang bukti termasuk peluru yang ditemukan di dalam mobil. Sementara itu, Yoo-jun langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari barang-barang yang ditemukan di dalam mobil, polisi akhirnya mengetahui kalau korban bernama Yuan Liu. Ponsel yang ditemukan kemudian digunakan untuk menghubungi pihak keluarga, hingga kabar duka itu sampai kepada Natalie yang merupakan sepupunya. Di sisi lain, penyelidikan terus berjalan. Polisi mulai mengumpulkan berbagai bukti tambahan, termasuk rekaman CCTV yang didapat dari milik warga. Dari salah satu kamera pengawas di rumah warga, terlihat jelas pada Minggu pagi sebelum pukul 6, mobil SUV berwarna putih milik Liu melintas di Outlook Lane. Beberapa detik kemudian, sebuah sedan perak mengikuti dari belakang dengan jarak yang begitu dekat. Dan dari situlah kecurigaan polisi mulai menguat. Ada beberapa hal yang terasa janggal. Pertama, tidak ada tanda-tanda pertengkaran seperti yang dikatakan Yoo-jun. Kedua, dia juga tidak langsung melaporkan kejadian itu, melainkan menunggu cukup lama sebelum akhirnya menyerahkan diri. Ketika rekaman lain diperiksa, terlihat jelas bahwa mobil Yoo-jun memang terus mengikuti pergerakan Liu, seolah sudah menguntitnya sejak awal. Lalu di tengah penyelidikan, keterangan dari Natalie semakin memperjelas situasi. Dia menjelaskan kalau Liu sebelumnya sudah bercerita tentang perlakuan-perlakuan yang telah dilakukan Yoo-jun yang membuat Liu merasa sangat terancam. Bahkan Natalie juga yang telah mendorong Liu untuk membuat laporan ke polisi beberapa jam sebelum kejadian itu terjadi. Dari laporan tersebut, polisi mulai yakin bahwa peristiwa ini bukan sekedar kecelakaan. Apalagi hasil pemeriksaan tim forensik menunjukkan kalau luka yang dialami Liu berada di titik yang sangat fatal, dengan indikasi kuat adanya unsur kesengajaan. Penyelidikan pun berlanjut hingga ke rumah Yoo-jun. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa pistol yang digunakan untuk mengeksekusi. Dan pada akhirnya, kantor kejaksaan distrik Bucks County secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap Yoo-jun Ren atas kematian Yuan Liu. Dalam dakwaan tersebut, dia dijerat dengan beberapa tuduhan serius, mulai dari pengeksekusian berencana, kepemilikan senjata api, hingga penguntitan. Yoo-jun kemudian dihadapkan ke pengadilan untuk pertama kalinya, dan proses hukum pun terus berjalan dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2026. Sampai saat ini, sidang-sidang selanjutnya masih terus berjalan. Kemungkinan besar Yoo-jun akan menghadapi ancaman antara 40 tahun penjara hingga hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini cukup membuka kembali percakapan yang lebih luas di tengah masyarakat. Selama ini banyak orang dengan mudah mengatakan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seharusnya berani melapor. Namun kenyataannya, ketika keberanian itu benar-benar dilakukan, risiko yang dihadapi tidak selalu berhenti begitu saja. Dalam kasus ini, korban sudah berusaha bertahan, mencari jalan keluar hingga akhirnya berani meminta bantuan. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah pelaku yang seharusnya memiliki kesadaran atas perilaku yang berdampak pada korban dan juga bisa berbalik ke dirinya sendiri. Pada akhirnya yang tersisa adalah duka. Kehilangan tidak hanya dirasakan oleh keluarga dan orang terdekat korban. Untuk itu, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi kehilangan ini. Dan semoga korban juga mendapatkan ketenangan di tempat yang terbaik. Lalu yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, mudah-mudahan dari kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.
Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.